Di episode sebelumnya, Nogojin sedang membaca buku harian Sina yang tertinggal di rumahnya. Lalu, ia tiba-tiba terkejut menemukan tulisan yang menceritakan tentang penyakit kanker yang sedang diderita Lisina. Nah, karena itu, Nogojin langsung berlari menemui Lisina. Karena tulisan-tulisan Lisina yang dituangkannya ke dalam buku catatan hariannya itu, Nogojin juga tahu betapa tersiksanya Lisina selama bekerja dengannya sebagai sekretaris sehingga membuat ia sakit. Nogojin ketemu dengan Sina di kantornya saat Sina sedang membereskan barang-barangnya. Nogojin pun langsung menghadap Lisina dan tiba-tiba meminta Lisina menjadi pacarnya dengan sungguh-sungguh. Lisina tentu saja kebingungan dengan sikap bosnya ini ya. Lisina menganggap ucapan Nogojin hanya lelucon dengan alasan hutang Lisina kepadanya. Namun tidak sampai di situ saja, di mana ada kesempatan, Nogojin ini selalu mengatakan dan meminta Lisina kembali bekerja dan juga menjadi pacarnya. Namun Lisina ini tetap saja menolak permintaan dari Nogojin. Nah, jadi Nogojin ini mencari cara bagaimana caranya supaya Lisina ini kembali bekerja sebagai sekretarisnya. Ia pun memanfaatkan karyawan-karyawannya yang sedang mogok kerja. Dengan alasan pemecatan, Nogojin ini memberi syarat yang melibatkan Lisina. Kemudian, pegawai tersebut pun tentu saja menemui Lisina dan memohon bantuan kepada Lisina. Mendengar permintaan itu, tentu saja ya Lisina pun langsung menemui Nogojin dan ia pun kembali bekerja sebagai sekretaris Nogojin. Sejak saat itu, kemanapun Lisina pergi, Nogojin ini selalu mengikuti Lisina dan selalu berada di dekat Lisina. Bahkan, ia membela Sina dan menegur para pengajar yang membuat Sina membelikan makanan cemilan-cemilan untuk mereka. Nogojin benar-benar gak rela tunangannya ini sampai kelelahan. Ia juga bahkan memberi Sina makanan sehat dengan sangat mewah. Tak sampai di situ saja, ia juga tidak membiarkan Sina membawa barang-barang yang berat. Sikap aneh yang ditunjukkan Nogojin ini membuat para pengajar berkesimpulan bahwa Sina sedang dalam keadaan hamil. Nah, mereka beramai-ramai memberi ucapan nih kepada Sina dan bahkan memberi Sina suplemen untuk ibu hamil. Saat Lisina menceritakan hal itu kepada Nogojin, Nogojin pun tertawa. Ia menertawakan lelucon itu dan langsung meminta lagi Lisina untuk menjadi pacarnya. Nogojin juga menemani dan mengantarkan Sina sampai ke rumahnya. Tak sampai di situ, karena suatu kesalahpahaman, Nogojin ini bertemu dengan adiknya Lisina dan adik Lisina pun mempersilahkan Nogojin masuk ke dalam rumah Lisina. Bukannya disambut dengan baik, Nogojin malah disambut dengan air minuman yang disiram Sina ke wajahnya. Nah, di saat yang sama, ayah Lisina ini juga datang berkunjung ke rumah Sina dan memergoki mereka sedang berada di dalam kamar bersama. Bukannya marah, ayah Lisina ini malah senang dan malah kecewa mendengar kenyataan bahwa Nogojin dan Lisina ini tidak tinggal bersama. Ayah Lisina yang menyukai Nogojin, ia pun memaksa Nogojin untuk menginap di rumahnya. Nah, tanpa diduga, ternyata Nogojin ini justru merasa bahagia. Ia merasa menemukan keluarga baru. Di sisi lain, Osegi menemui Baek Suyong dan mengatakan hal-hal yang membuat Suyong geram. Osegi ini mendoktrin agar Baek Suyong menjauhkan Lisina dari Nogojin. Nah, Osegi sengaja membuat suasana menjadi panas dengan memfitnah Lisina di hadapan Suyong. Ia bahkan menyarankan agar Suyong merekrut Lisina menjadi staf pengajar di perusahaan Baek Edu. Nah, keesokan harinya, Suyong pun melakukan arahan yang diperintahkan oleh Osegi. Ia menemui Lisina dan melancarkan aksinya. Namun, sebelum Lisina menjawab tawaran dari Baek Suyong, Lisina ini mendapat panggilan dari Nogojin untuk segera kembali ke kantornya karena ada suatu pekerjaan yang sangat mendesak. Dan ternyata Lisina disuruh menghapus papan tulis yang ada di kantor Nogojin. Karena bekerja sambil emosi, Lisina ini terpeleset dan akan terjatuh. Namun Nogojin datang menangkapnya dan membantunya.
Saat itu suasana menjadi romantis dan Nogojin ini melancarkan aksinya kembali. Ia mengambil kesempatan. Nogojin mulai mengungkapkan perasaannya kembali, menyampaikan isi hatinya pada Lisina. Ia mengucapkan dengan setulus hati dan ucapannya itu berhasil membuat Lisina tersentuh dan luluh olehnya. Nah, Lisina pun akhirnya membalas perasaan Nogojin dan mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Karena terlalu bucin, Nogojin memperlakukan Sina bak tuan putri. Ia bahkan tak rela melepaskan genggaman tangannya sekalipun di hadapan pegawai-pegawainya. Mengingat Lisina yang sedang sakit, Nogojin juga mengurangi jam kerja Sina. Walaupun Nogojin tahu bahwa Osegi terus melakukan pengkhianatan di belakangnya dan terus menusuknya dari belakang, Nogojin ini tidak peduli sama sekali masalah yang telah terjadi di perusahaannya. Saat ini ia hanya fokus pada penyembuhan Lisina. Ia bahkan berencana untuk berhenti dan pensiun dari pekerjaannya. Nogojin tak henti-hentinya memberikan hal-hal terbaik untuk kesembuhan Sina. Ia membuat seisi rumah Sina menjadi gempar dengan mengirimkan Lisina perabotan-perabotan rumah, bahan-bahan makanan, dan tim kebersihan. Jadi saat itulah Lisina ini tahu alasan dibalik tingkah laku Nogojin kepadanya. Lisina sudah menjelaskan beberapa kali tentang kesalahpahaman penyakitnya pada Nogojin, namun Nogojin ini tidak percaya sama sekali. Nogojin bersikeras untuk membantu Lisina yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Nah, Lisina yang lelah dengan sikap Nogojin ini pun akhirnya membawa Gojin ke rumah sakit untuk mendapatkan penjelasan langsung dari dokter yang memeriksanya. Setelah mengetahui hasil diagnosa yang salah dari dokternya langsung, dan setelah ia mengetahui bahwa memang semua itu merupakan kesalahpahaman, Nogojin ini terlihat dingin pada Sina. Ia bahkan marah kepada Sina. Nah, Sina takut jika perasaan Nogojin ini padanya selama ini tuh hanya untuk mengasihaninya, bukanlah cinta yang tulus. Namun justru sebaliknya ya, Gojin merasa lega ketika mengetahui bahwa Lisina, kekasihnya itu tidak mengidap penyakit yang kritis. Nah, jadi mereka berdua pun merayakan berita bahagia itu dengan berkencan layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara cinta. Cerita berlanjut di mana Osegi kembali berulah di belakang Nogojin. Osegi ini mengumpulkan para pendukung-pendukung untuk membawanya menduduki kursi CEO. Ia berusaha mencari informasi-informasi tentang pemegang saham perusahaannya, kemudian ia mengumpulkannya dan mendoktrin mereka agar mereka mendukung dia pada saat rapat pemegang saham yang akan dilakukan. Nah, di sisi lain, berikutnya ini, Baek Soo-young telah mengetahui bahwa Nogojin ini sebenarnya tidak amnesia.